Terus setelah itu dia dijual ke Mesir menjadi budak. Tetapi kita melihat bahwa akhirnya Yusuf bisa mencapai suatu kesuksesan yang luar biasa. Pertama, kalau saya melihat bahwa Yusuf bisa mengubah bagi orang lain itu adalah suatu masalah, suatu keadaan yang tidak enak, tetapi Yusuf bisa mengubah hal itu menjadi sesuatu yang enak, sesuatu yang bisa dikatakan tidak masalah, gitu ya. Saudara, di pasal yang ke-39 ini salah satu kunci yang utama yang seharusnya juga kita miliki di ayat yang kedua itu jelas dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi kalau seseorang tidak mendapatkan penyertaan yang daripada Tuhan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, itu jauh daripada keberhasilan. Jadi pertama kalau saya mengamati, saya menyimak dari kisah Yusuf ini, oleh karena Yusuf mendapat penyertaan daripada Tuhan, sehingga dia ditaruh di tempat yang dia dijadikan budak, dia bisa mengubah keadaan itu menjadi sesuatu peluang untuk dia menjadi orang yang punya otoritas. Ini dalam skala yang kecil, dalam rumah Potifar, dalam lingkup rumah Potifar. Ya. Di dalam rumah Potifar, Yusuf mendapatkan kepercayaan untuk mengelola semua apa yang menjadi harta milik Potifar. Hanya kecuali istri dan untuk menyediakan makan dan sebagainya, itu yang tidak Yusuf lakukan untuk mereka. Ya. Saudara, dikatakan ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Salah satu tanda atau ciri yang ada pada orang yang mendapatkan penyertaan Tuhan, dia dapat menjadi berkat dimanapun dia berada. Amin. Ya. Kehadiran Yusuf, walaupun Potifar awalnya membeli dia sebagai budak untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak dari Potifar itu sendiri, tetapi oleh karena Yusuf disertai Tuhan, apa dampaknya bagi Potifar? Harta bundanya bertambah, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini saudara, dampak yang positif, dampak yang baik menjadi berkat. Nah, seharusnya kita kan biar berbeda ya, kita orang-orang percaya, kalau kita disertai Tuhan, kita hadir di tengah-tengah orang yang mungkin hidupnya sudah nggak karuan, kita bisa menjadi berkat bagi kita, membawa dampak, mengubah hidupnya. Kalau kita hadir di tengah-tengah lingkungan yang mungkin secara ekonomi lemah dan lain sebagainya, oleh karena kita mendapat penyertaan Tuhan, kita mampu sebagai penggerak untuk menembus sama yang ada. Ini menjadi dampak, menjadi berkat di mana dia berada. Nah, ternyata untuk mendapatkan sesuatu itu tidak mudah ya. Kalau kita melihat bahwa ketika Yusuf diberikan kuasa, diserahi semua, kelola dah, saya percayakan kepada kamu untuk mengelolanya. Ternyata mulai timbul tantangan lagi. Ayat yang ke-6 bagian itu dikatakan, disinggung rupanya Yusuf seperti apa. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Terus mulai timbul godaan, timbul tantangan lagi. Selang berapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku.